Pengelolaan bisnis retail. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas materi yang selanjutnya, yaitu sistem informasi bisnis retail. Tujuannya yang pertama adalah untuk memperhitungkan harga pokok penjualan. Jadi sebelum barang kita jual, terlebih dahulu kita harus menentukan harga pokok penjualan. Dari mana harga pokok penjualan diperoleh? Yaitu dari manajemen toko, ya, yang kemarin telah kita bahas. Dari mana perhitungannya? Tentunya dari harga perolehan dan ditambah dengan biaya-biaya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membuat perencanaan. Nah, perencanaan itu sebenarnya apa? Perencanaan itu merupakan ide-ide yang kita putuskan untuk akan kita laksanakan di waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Misalnya kita ingin merencanakan meraih omset yang maksimal. Nah, kira-kira apa tindakan yang harus kita lakukan? Nanti ditetapkan di dalam perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengendalian. Nah, sebagai alat kontrol, sebagai pengendali. Jangan sampai tujuan kita laksanakan, tindakan kita ada yang menyimpang atau ada yang kurang. Nah, di sini perlu adanya pengendalian sebagai alat kontrol. Selain itu juga sebagai alat evaluasi, ya, alat evaluasi bagi bisnis retail itu sendiri. Kira-kira apa yang sudah dikerjakan itu sudah benar atau belum? Sudah mencapai target atau belum? Nah, kalau belum, bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Kalau sudah, apa yang harus ditindaklanjuti berikutnya? Tujuan yang berikutnya adalah perbaikan tindak lanjut. Jadi dari apa yang telah dievaluasi, kita lakukan adanya tindak lanjut. Jadi kita menentukan tindakan-tindakan apa yang selanjutnya harus kita kerjakan untuk mengatasi segala kekurangan atau kelemahan yang telah terjadi selama ini. Berikutnya yang keenam adalah untuk pengambilan keputusan. Ya, jelas di sini sebagai tindakan akhir adalah memang segala informasi itu intinya adalah untuk membuat kebijaksanaan. Nah, di dalam membuat kebijaksanaan tentunya terlebih dahulu harus diputuskan. Bagaimana keputusan bisa diambil atau dibuat? Tentunya juga berdasarkan segala informasi-informasi yang telah dikumpulkan dan bisa disimpulkan. Intinya seperti itu. Fungsi sistem informasi bisnis retail, yaitu dalam hal ini yang pertama adalah guna meningkatkan efisiensi operasional. Ya, efisiensi operasional yang dimaksud di sini adalah tingkat keakuratan sistem informasi itu di dalam melaksanakan kegiatan saat terjadinya operasional atau kegiatan rutin pada suatu bisnis retail. Nah, diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, sistem informasi yang terakurasi, maka kegiatan secara operasional dalam retail bisa dicapai dengan maksimal. Misalnya, ya, pada saat melakukan transaksi penjualan. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali sistem informasi, misalnya mengenai harga barang, varian barang, merek barang, ukuran barang dari basis data. Nah, di sini dengan cepat sekali
informasi-informasi itu diperoleh melalui basis data di dalam sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Biasanya bisnis retail itu tidak stagnan ya, tidak tetap, tidak terus-menerus rutin seperti itu di dalam melaksanakan kegiatannya. Tentunya bisnis retail melalui manajemennya selalu akan melakukan inovasi-inovasi. Ya, antara lain inovasi promosi, inovasi harga, inovasi ya segala macam inovasi. Ya, perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen di sini bisa memfungsikan melalui sistem informasi yang ada di dalam bisnis retail. Kemudian fungsi ketiga dari sistem informasi ini adalah membangun sumber informasi yang strategis. Ya. Artinya, dengan adanya teknologi sistem informasi, diharapkan perusahaan atau bisnis retail itu bisa membangun segala informasi yang ada, yang terkumpulkan, bisa dijadikan sebagai suatu sumber daya di dalam mencapai melaksanakan tujuan bisnis retail. Nah, di sini ada ilustrasinya bahwasanya segala informasi secara global pun bisa disampaikan melalui sistem informasi yang terintegrasi secara sistem. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi struktur sistem informasi bisnis retail. Struktur di sini adalah merupakan tujuan, susunan, mohon maaf ya. Nah, bagaimana dengan struktur sistem informasi di sini? Tentunya memiliki tingkatan-tingkatan informasi yang ada di dalam bisnis retail. Kita lihat yang pertama, ya, terhadap kegiatan proses transaksi. Tentunya di dalam transaksi memerlukan beberapa informasi. Contohnya, kasir ingin melakukan transaksi penjualan, maka di sana akan dibutuhkan beberapa informasi antara lain nama barang, merek barang, dan sebagainya, sampai dengan proses transaksi pembayaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah informasi yang berkaitan dengan perencanaan operasional. Ya, jadi di sini perlu memang adanya rencana-rencana apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan rutin di dalam sistem informasi retail. Perencanaan taktis juga sangat ditentukan oleh sistem informasi ini. Ya. Perencanaan taktis biasanya mengarah pada jangka pendek. Jadi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk jangka pendek. Ya, misalkan menentukan harga, menentukan alat promosi apa, penataannya bagaimana. Di sini sangat diperlukan informasi-informasi. Ya. Kemudian yang keempat, perencanaan strategis. Nah, kalau sudah perencanaan strategis di sini menyangkut informasi-informasi yang sifatnya lebih menyeluruh. Artinya bisa menjangkau untuk tujuan perusahaan di waktu yang akan datang atau untuk waktu jangka panjang. Ya. Nah, semua itu adalah digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan manajemen. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.